Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang baik ini saya senang sekali menjumpai saudara melalui program ini. Temanya adalah menyala bagi dunia. Dan sebagaimana teks yang akan kita renungkan bersama-sama nanti dalam kitab Galatia, sebagaimana seorang rasul yang besar namanya Rasul Paulus, dia menyala dengan memberitakan Injil ke berbagai belahan dunia, ke berbagai kota. Di zaman Kaisaran Romawi, tempat yang sangat jauh dan sangat luas, dia melakukan perjalanan misi beberapa kali. Dan dia memenangkan jiwa-jiwa dan mendirikan jemaat-jemaat. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh seorang penginjil yang masih muda, namanya Pendeta Muda Yusuf Kurniawan. Yep. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya teman oleh Pendeta Muda Yusuf Kurniawan dan kami akan berbincang-bincang dengan teks yang kami ambil dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan mungkin dalam kesempatan ini Saudara Yusuf akan menjelaskan secara konteks yang luas, saudara, renungan kita dalam kitab Galatia, konteks umum dalam kitab Galatia secara politik, secara agama, secara ekonomi, dan sosial budaya. Silakan Saudara Yusuf menjelaskannya. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes. Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian, kalau kita melihat latar belakang daripada kota Galatia, saudara, secara politik kota ini adalah kota yang berada di sebuah tempat di Asia Kecil yang saat ini disebut dengan Turki. Nah, kota ini juga sangat banyak sekali dibangun kuil-kuil yang itu menjadi simbol agama pada saat itu. Dan penduduk daripada kota Galatia sendiri sangatlah plural sekali, saudara. Jadi kota ini adalah kota yang sangat plural. Dan setiap orang di kota ini diizinkan untuk mereka beragama atau beribadah sesuai dengan suku dan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, kalau kita juga melihat secara ekonomi, saudara, bahwa kota Galatia juga penuh dengan orang profesional. Ya, jadi orang yang bekerja di marketplace, ada seorang pedagang, petani, bahkan seniman. Dan kota Galatia penduduknya sangat senang juga, saudara, dengan berbagai tampilan-tampilan, pesta-pesta, bahkan pertunjukan-pertunjukan yang di sana mereka sangat menikmati itu. Jadi kalau kita melihat kota Galatia, saudara, di mana Rasul Paulus memberitakan Injil di kota ini, sebenarnya kota inilah kota yang sangat kompleks sekali. Begitu Pak Yohanes. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memanggil kita tengah dunia untuk menyala, bersinar, bercahaya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau dalam perjanjian lama kita juga ingat, saudara, namanya Yunus yang dipanggil untuk pergi ke kota Nineveh di Asyur, saudara, dan dalam kisahnya saudara tahu bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada kota Nineveh. Dia lari kira-kira 2000 km ke arah Spanyol, saudara, ya. Dan kemudian tengah perjalanan ditelan oleh ikan itu dan kemudian dia kembalikan supaya dia kembali kepada visi yang mula-mula. Rasul Paulus dia selalu fokus kepada visinya, kepada misinya, dan dia tidak pernah tidak taat terhadap visinya, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, saudara. Dan hasilnya adalah jemaat-jemaat, orang-orang Kristen. Tetapi saudara, orang-orang Kristen yang menerima Injil ini ya tidak kemudian serta-merta berubah, serta-merta kemudian menjadi dewasa, ya secara cepat kemudian menjadi orang yang hebat-hebat secara rohani, tidak. Tetapi ternyata selalu ada halangan-halangan, ya ada rintangan-rintangan, ada hambatan-hambatan dalam berbagai segi kehidupan mereka, termasuk dalam hal agama, saudara, ya, yang menghambat kekristenan mereka dan mereka tidak bertumbuh, saudara, seperti yang dialami oleh
jemaat Galatia ini. Mungkin Saudara Yusuf akan menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi orang Kristen yang ada di Galatia ini. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Saudara, kalau kita melihat bagaimana kondisi orang Kristen di dalam konteks jemaat Galatia, kalau kita bisa melihat saudara bagaimana jemaat Galatia yang sudah Kristen ini mulai dipengaruhi oleh budaya-budaya selain daripada Injil, secara khusus adalah budaya Yahudi pada saat itu. Bagaimana ada sebagian orang Yahudi mendorong orang-orang Kristen di Galatia, saudara, untuk bersunat dan mengikuti berbagai upacara yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, saudara, kita juga melihat bagaimana banyak orang Kristen di Galatia juga mulai mengikuti Injil lain atau another gospel, saudara. Bagaimana ini bukan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Dan Paulus juga mengatakan bagaimana orang-orang yang sesat ini dia juluki sebagai serigala-serigala. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 20 sampai 29, bagaimana mereka telah masuk ke dalam kehidupan jemaat Galatia. Dan saudara, yang terakhir saudara, Paulus saudara dengan pengajarannya, dengan sebuah posisinya sebagai seorang rasul, saudara, dia menjadi seseorang yang memprotes akan hal ini. Jadi kalau kita melihat orang Kristen di Galatia, saudara, ada banyak sekali yang menyebabkan mereka terjebak. Akhirnya mereka menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh karena mereka terjebak dan mengikuti selain daripada Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Begitu Pak Yohanes. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dalam bahasa aslinya, saudara, Injil yang lain itu artinya hakikatnya bukan Injil. Satu Injil yang lain, perumpamaan seperti manusia dengan meja, artinya beda, saudara, secara hakikat, saudara. Nah, seperti kita ketahui, saudara, memang banyak orang Galatia yang latar belakangnya orang Yahudi dan mereka ingin kembali kepada agama yang lama, mengikuti upacara dan adat istiadat yang lama. Dan ini sering terjadi kalau kita melihat dalam sejarah gereja, misalnya. Orang-orang Kristen di Sulawesi Utara dalam sejarah gereja ketika terjadi pandemi sakit penyakit dan kemudian ingin kembali kepada kepercayaan perdukunan yang dulu mereka percayai. Dan saudara, kalau kita melihat Eropa, saudara, dalam 100 tahun dalam penelitiannya antara 1910 sampai 2010, saudara, kalau dalam tahun 1910 kira-kira 66,3% orang Eropa mengakui sebagai Kristen, kemudian menurun menjadi 25,9% dalam tahun 2010, artinya setelah 100 tahun kemudian. Artinya ada banyak sebab, saudara, mengapa orang Kristen meninggalkan imannya. Seperti tadi sudah dikatakan oleh saudara Yusuf bahwa orang-orang Galatia yang meninggalkan imannya karena Injil yang lain. Artinya agama yang lama menjadi pedoman hidup. Saudara yang kasih Tuhan, ini terjadi di sepanjang zaman, saudara. Dan kalau dalam penelitiannya juga terakhir dikatakan bahwa 60% orang yang mengaku beragama Kristen, dari kira-kira 10% di Indonesia, 60%-nya adalah orang Kristen agamawi yang masih mengikuti adat istiadat, tradisi, dan bukan orang Kristen yang berpusat kepada Injil saja dalam mendapatkan keselamatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan beralih kepada pergumulan secara global, saudara, bahwa dunia karena kemajuannya, maka peradaban ini, saudara, beralih dari peradaban rural atau pedesaan, kemudian akan secara global akan menjadi peradaban yang maju, yaitu budaya perkotaan. Menyala bagi Injil, Rasul Paulus, dia fokuskan pelayanan dari kota ke kota. Dan kita juga mau, saudara, memperhatikan kota-kota kita, bangsa kita. Saudara, Indonesia ada 500 lebih kota. Dan saudara, penduduk dunia di dalam waktu-waktu yang akan datang, nanti sebagian besar akan tinggal di kota, saudara. Artinya apa? Bahwa seperti Rasul Paulus, kita mau menyala bagi dunia, kita mau menyala bagi kota-kota kita dengan melalui pemberitaan Injil. Saudara, mari kita perhatikan kota-kota saat ini. Mas Yusuf, saudara Yusuf, mungkin bisa menjelaskan bagaimana kondisi kota saat ini. Ya, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, saudara harus mulai memahami bagaimana kondisi kota kita saat ini. Kondisi berbagai kota di seluruh dunia. Saudara, kota mengandung sumber daya ciptaan untuk membangun peradaban.
Kita tahu bagaimana banyak kota dibangun dengan sangat maju untuk membangun sebuah peradaban dunia. Termasuk kota-kota, kalau kita melihat kota-kota di Amerika Serikat, New York, Washington DC, bahkan di kota-kota yang lain di seluruh dunia. Bagaimana kota adalah menjadi simbol daripada membangun sebuah peradaban dunia. Yang kedua, kota juga tempat di mana mengembangkan budaya. Hari ini kita bisa melihat budaya-budaya sangat campur aduk di tengah kota. Kita bisa melihat orang Indonesia sangat menyukai K-pop. Kita bisa melihat orang Indonesia sangat menyukai budaya-budaya dari barat. Kita bisa melihat bagaimana budaya-budaya juga dicampur adukkan dengan berbagai simbol, tarian, bahkan musik, saudara. Dan kita juga melihat bagaimana kota sebagai tempat untuk bertemu dengan Allah. Kita bisa melihat di mana setiap pojok kota, di setiap perempatan, di setiap gang, kita bisa melihat tempat-tempat ibadah, di mana tempat-tempat itu menjadi tempat orang bertemu dengan Allah. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan saudara pagi hari ini, bahwa kota, kalau kita ingin menyala bagi kota kita, adalah kota menjadi pada kunci daripada penginjilan. Kita bisa melakukan penginjilan melalui budaya seperti Rasul Paulus lakukan, saudara. Dia melakukan penginjilan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita juga bisa melihat bagaimana kota menjadi tempat kunci penginjilan secara personal, saudara. Bagaimana kita melihat Tuhan Yesus, saudara, ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria. Saudara, dia juga menyampaikan Injil, saudara, kepada perempuan Samaria. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kunci penginjilan di kota adalah kunci secara global. Hari-hari kita bisa, saudara, di tengah kota dengan berbagai kemajuan media sosial, media elektronik, saudara. Itu menjadi tempat yang terbaik, saudara, untuk menjadi sebuah arena kita menginjili dan memberitakan Injil kepada banyak orang, saudara. Jadi begitu, Bapak Yohanes. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu mengapa kota-kota kita harus kita injili kembali, mengapa rumah-rumah harus diinjili kembali, mengapa oikos-oikos kita harus diinjili kembali. Karena dosa yang menggerogoti kehidupan manusia. Enslaved sinners, artinya dosa memperbudak manusia, tubuhnya, jiwanya, rohaninya, dan manusia terbelenggu dengan dosa, dan mereka perlu dibebaskan, mereka perlu dilepaskan melalui pemberitaan Injil. Mungkin saudara Yusuf bisa menjelaskan bagaimana dosa sudah menggerogoti kota-kota kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, saudara, dosa menggerogoti kota. Kota yang seharusnya dalam kondisi yang baik, yang tentram, saudara, saat ini memiliki dampak dosa, sehingga munculnya rasisme, saudara, munculnya kekerasan, dan banyak orang mulai meninggalkan Tuhan karena kota. Mereka hidup dalam workaholic, orang yang bekerja habis-habisan, saudara, sehingga melupakan Tuhan. Itu juga menjadi sebuah akibat daripada dosa. Kita juga bisa melihat bagaimana berhala juga muncul di perkotaan. Banyak orang bisa memberhalakan pekerjaannya, memberhalakan kehidupannya, memberhalakan barang-barang yang dia miliki, sehingga dia melupakan Tuhan. Dan kota juga menjadi tempat di mana kesombongan manusia di hadapan Allah. Saudara, banyak orang yang bisa mampu dengan usaha sendiri. Saya bisa mendapatkan uang yang banyak dengan usaha sendiri, sehingga dia sombong di hadapan Allah. Tetapi juga, saudara, kota, akibat dari dosa yang menggerogoti kota, kota menjadi tempat pemujaan dan berbagai kepercayaan sesat. Saudara, ini yang menjadi suatu dampak daripada dosa ketika menggerogoti kota. Bahkan orang mulai menggantikan Tuhan, menggantikan Allah, menggantikan Yesus dengan memuja hal-hal yang lain, saudara, selain daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mengapa kita harus menyala tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kota, dengan memberitakan Injil. Sebagaimana Rasul Paulus, kita harus berani menyatakan bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita berbeda dengan dunia, kita berbeda dengan cita-cita di dalam dunia ini. Orang dunia mengejar kekayaan, orang dunia mengejar popularitas, orang dunia mengejar kekuasaan, orang dunia mengejar menara-menara yang tinggi, pencapaian-pencapaian yang hebat-hebat. Tetapi kita mau memberitakan Injil yang berpusat kepada kematian Yesus Kristus. Aku telah mati, disalibkan bersama dengan Kristus, tetapi aku hidup kembali karena Kristus. Aku hidup kembali karena Kristus hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang karena aku percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya karena aku.
Saudara yang kasih Tuhan, tetapi bukan berarti bahwa pemberitaan Injil Rasul Paulus maupun pemberitaan Injil zaman sekarang bukan berarti tidak ada hambatan-hambatan. Ada namanya contemporary theology, ada namanya legalisme, ada namanya postmodernisme, ada namanya antinomianisme. Mungkin saudara Yusuf akan menjelaskan beberapa yang saya sebutkan barusan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para pendengar dimanapun berada, Injil saat ini diperhadapkan dengan berbagai ajaran yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi benar saudara. Kita bisa melihat legalisme saudara berada di dalam kehidupan orang-orang beragama. Legalisme mengatakan kita harus hidup dan baik supaya diselamatkan dengan mengakomodasi budaya yang dimiliki. Saudara, ini bukanlah suatu kebenaran daripada Injil. Ini antinomianisme juga mengatakan karena kita telah diselamatkan, kita tidak harus hidup baik dan kudus. Ini juga bukan Injil, saudara. Bagaimana banyak orang Kristen merasa sudah diselamatkan jadi tidak perlu hidup kudus. Ini bukan Injil yang benar. Dan kita juga bisa melihat liberalisme masuk dalam kehidupan banyak orang hari-hari ini di tengah kota. Liberalisme mengatakan kita harus hidup dan baik dan bebas tanpa aturan, serta didasarkan pada idealisme tanpa melihat norma-norma. Ini juga bukan suatu kebenaran, saudara. Dan juga saudara, relativisme, saudara. Seseorang tidak perlu memiliki cara pandang yang tidak absolut dan mutlak dalam hidup. Ini juga bukan Injil, saudara. Jadi saudara, Injil yang sejati adalah Injil bukan berkenaan dengan sebuah perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita, yaitu mati dan menebus dosa-dosa kita. Itulah kabar baik yang harus diberitakan di kota-kota yang saat ini kita tinggali, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang-orang yang bodoh seperti orang-orang Galatia yang terpesona dengan dunia ini, yang terpesona dengan agama, yang terpesona dengan ideologi atau kepercayaan atau apapun yang menggerogoti iman saudara. Mari kita kembali kepada Kristus yang sudah dilukiskan dengan jelas, di mana Kristus telah mati, disalibkan bagi kita. Dan saudara, kita ingat ketika kita menerima Injil, ada pekerjaan Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil. Ada tanda ajaib, ada mukjizat. Saya ingat ketika mendengarkan Injil pertama kali, hidup saya diubahkan. Itu adalah mukjizat, saudara. Hidup yang diubahkan. Saya dulu mati dan sekarang hidup lagi bersama Kristus. Itu adalah mukjizat. Itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah, berkat-berkat Allah itu bukan hanya berkat-berkat yang sifatnya materi atau jasmani, yang memang kita perlukan selama kita hidup. Tapi berkat-berkat Allah yang lebih hebat dari itu adalah berkat rohani, yaitu kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Saudara, apakah saudara sudah menerima Roh? Ketika saudara mendengarkan Injil, menerima berita Injil, saudara terima pengampunan di dalam pengorbanan Yesus Kristus dan terima Roh Kudus sebagai meterai, sebagai bagian hidup bahwa saudara sudah diselamatkan. Saudara, yang terakhir sekali, saudara Yusuf, coba jelaskan Injil yang berpusat kepada Yesus. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Saudara, Injil yang berpusat kepada Yesus artinya bagaimana suatu pernyataan, dari dasarkan pada suatu penyataan, saudara. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat pertama sampai 2a mengatakan, kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas. Dan Titus pun kubawa juga, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Jadi Injil yang berpusat pada Yesus adalah Injil yang berpusat kepada suatu penyataan daripada pribadi Yesus itu sendiri. Bagaimana Yesus mengambil rupa sebagai manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib dan berkorban bagi hidup kita. Dan dia bangkit sebagai seorang pribadi, saudara. Artinya Injil yang berpusat kepada Yesus adalah Injil yang berpusat kepada pengorbanan Yesus. Karena jika Injil tidak memusatkan kepada pengorbanan Yesus, Injil itu tidak berarti apa-apa. Injil hanya tidak akan menjadi kabar baik. Tapi Injil menjadi kabar baik ketika kita memberitakan Yesus yang mati, yang menebus hidup kita dan bangkit, saudara, dan naik ke surga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah berkat yang kita terima. Dan Injil pertama kali diberitakan kepada Abraham. Kemudian ketika Abraham merespon dengan iman, hidup Abraham diubah. Imannya membuat dia bergairah
Walaupun dia harus berjalan ribuan kilo mengikuti Tuhan, perjalanan yang sangat panjang di Kanaan tidak menyurutkan tekadnya, perjuangannya untuk tetap mengikuti Injil yang dia percayai. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, Abraham mendengar Injil bahwa olehmu segala bangsa akan diberkati. Oleh keturunan Abraham, yaitu Tuhan Yesus Kristus secara jasmani keturunan Abraham. Saudara, di mana Injil menjadi kabar baik bagi semua orang. Akhirnya saudara, mari kita menyala bagi dunia. Amin. Melalui pemberitaan Injil. Saya bersama seorang muda yang belum 30 tahun. Dia sudah memberitakan Injil bersama saya, mengelilingi Indonesia. Dan kita mau, bahkan saya akan pergi ke Asia Tenggara dan ke Asia. Dan saya percaya bahwa kita semua bersama-sama akan menyala karena Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.